Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya kita diberikan nikmat Islam, iman, ihsan, panjang umur, dan nikmat sehat. Sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan baik tanpa kurang sesuatu apapun. Shalawat dan salam mari kita curahkan, limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan terang dan keselamatan. Langkah awal teknik lunas utang riba. Pertama adalah niat dan taubat nasuha dengan tujuan semurni-murninya semata-mata karena Allah. Niat yang baik merupakan fondasi jiwa seseorang yang akan mempengaruhi kualitas amal yang dikerjakannya. Niat dengan hati yang paling dalam dari palung hati sungguh-sungguh akan melunasi utang dengan minta pertolongan Allah. Karena amal perbuatan tergantung pada niatnya. Niat yang tulus dan ikhlas karena Allah adalah kunci amalan yang diterima dan bernilai di dunia serta akhirat. 2. Stop transaksi riba. Karena riba adalah salah satu dosa yang sangat besar. Al-Baqarah 278-279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Saking pentingnya hutang piutang, di dalam surat Al-Baqarah 282, surat terpanjang dan ayat terpanjang dalam Al-Quran, juga membahas tentang hutang piutang. Maka, kalau bisa hindarilah hutang piutang, terutama hutang riba. Jangan melawan arus, pasti akan kalah. Maksudnya, kalau sudah terjerat hutang riba, maka harus stop bayar-bayar dulu. Jangan bayar dulu selama masih ada ribanya. Kalau masih bayar sama ribanya, maka sama saja menantang Allah dan Rasul-Nya berperang. Maka manusia tidak akan mungkin menang melawan Allah dan Rasul-Nya. Kalau masih nekat bayar-bayar yang ada ribanya, pasti akan dimiskinkan, dihinakan siang malam, dibuat pusing, stres, dan bisa bunuh diri karena terjerat hutang riba. Maka dari itu, apapun alasannya, maka harus stop transaksi riba. 3. Keluarga harus harmonis dan perbaiki ibadah, memantaskan diri dengan Allah. Apapun masalahnya tetap harus keluarga nomor 1. Perbaiki dulu keluarganya dengan cara saling memaafkan satu sama lain, saling introspeksi diri masing-masing, saling mengakui kesalahan masa lalu, lupakan segala kesalahan masa lalu, komunikasi yang efektif dan terbuka, saling percaya, menghargai, serta menunaikan tanggung jawab dan kewajiban secara seimbang. Selain itu, penting untuk menciptakan suasana saling menyayangi, menjaga kebersamaan, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama, serta membina ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Selanjutnya, perbaiki ibadahnya dengan cara perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Adalah anjuran untuk memperbaiki kualitas ibadah sholat sebagai kunci untuk mendapatkan perbaikan dalam hidup di dunia dan akhirat. Memperbaiki sholat adalah kunci untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang secara menyeluruh. Sholat adalah tiang agama, sehingga jika sholatnya baik, maka agamanya akan tegak. Dan jika rusak, agamanya akan hancur. Karena dengan menjaga sholat, Allah akan memberikan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia. Memantaskan diri dengan Allah dengan cara sholat tepat waktu, kerjakan yang wajib maupun yang sunnah,
Sholat qobliyah, ba'diyah untuk para laki-laki selalu on time sholat di masjid setiap 5 waktu. Dimulai dari jam 3 dini hari, mulai sholat tahajud, sholat fajar 2 rakaat, di antara azan dan iqomat, lalu sholat subuh berjamaah. Baca Quran minimal 2 halaman, setelah itu ada sholat duha, qobliyah zuhur, maghrib, isya, dan ibadah lainnya. Lakukan setiap hari, maka dijamin hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Apapun keinginannya akan dikabulkan, termasuk utang akan mudah melunasinya. Ibarat ada seorang bos punya anak buah 5, tapi ada anak buah 1 yang paling rajin, paling sregep, paling beda di antara mereka. Maka si bos itu pasti akan lebih sayang pada anak buah tersebut karena yang paling menghasilkan. Begitu juga kalau kita sudah pantas di hadapan Allah dengan cara memperbaiki ibadahnya, maka tanpa minta pun pasti akan dikasih sama Allah. Dikasih hidup bahagia, keluarga harmonis, hati tenang, tentrang, termasuk dilunaskan utangnya. 4. Eksekusi, inilah cara langkah awal lunas utang riba. Pertama, tulis semua utang Anda dari yang terkecil sampai yang paling besar jumlah ada berapa rupiah. Kemudian pisahkan jenis utangnya dari perorangan, investor, rentenir, bank, koperasi, BMT, dan lembaga keuangan lainnya. Setelah tulis semua utangnya, kedua, siapkan mekanisme cara bayarnya dan cara negosiasinya baik secara lisan atau bersurat, dan siapkan data pinjaman draftnya, sisa pokoknya. Salah satu contoh agar tahu sisa pokoknya, yaitu datang ke OJK minta Slack OJK gratis. Minta surat perjanjian kredit kalau di bank, minta sejarah transaksi pembiayaan di bank, dan lain-lain. Setelah mengetahui semua sisa pokoknya, baru yang ketiga, selalu beritikat baik, jujur jelaskan kondisi Anda saat ini kepada semua yang Anda utangi, dan akan bayar sisa pokoknya saja. Dengan alasannya sudah tidak mampu bayar denda dan bunganya dengan alasan bahwa Anda sedang dalam keadaan ekonomi belum stabil, misalnya dalam keadaan bangkrut atau lainnya, yang intinya saat ini belum ada uang untuk bayar dan utangnya nanti akan dibayar setelah ada uangnya. Pasti akan bayar utangnya. Terus temui satu persatu beritikat baik kepada semua yang Anda utangi dari perorangan, bank, dan lain-lain. Dan jangan pernah menghindar dan berjanji akan tentukan bayar utang dengan hari, tanggal tertentu. Jangan memastikan yang tidak pasti. Intinya mau bayar utang kalau sudah ada uang. Sekali lagi jangan pernah menghindar ketika ada yang nagih atau telepon. Bilang baik-baik saja, tetap beritikat baik. Dan yang keempat, untuk melakukan semua cara yang tadi harus siapkan mental. Agar itikat baik untuk temui semua yang menjadi beban utang Anda selama ini. Terutama perorangan, investor, rentenir, dan lembaga keuangannya. Dan bank-bank yang bersangkutan, Anda menjadi lancar dan dipercaya. Demikianlah, semoga bermanfaat dan dapat meringankan beban utang Anda. Amin. Kalau ada pertanyaan silakan komen saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.